Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Arif Febrianto selaku dosen pendidikan agama Islam dan teman-teman semuanya. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memberi kesempatan kali ini untuk kita, meskipun masih dalam keadaan virtual online. Saya Putri Mati Horunisa bertugas sebagai moderator di kelompok ini, yaitu kelompok 8 yang akan menjelaskan tentang kerukunan antara umat beragama. Namun di sini saya tidak sendiri, melainkan dengan teman saya yang akan menjelaskan materi-materi terkait dengan keragaman agama, terutama di Indonesia. Baiklah, materi kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Adelia Widiawati. Yang pertama, materi yang kedua akan dibahas oleh Rendra Baktijaya. Materi yang ketiga akan dibahas oleh saya sendiri, Putri Mati Horunisa, dan materi terakhir akan dibahas oleh rekan saya yang bernama Jini Wulandari. Pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan berasal dari kata rukun, artinya perihal keadaan hidup rukun atau perkumpulan yang berdasarkan tolong-menolong dan persahabatan. Kata kerukunan berasal dari kata dasar rukun, berasal dari bahasa Arab ruknun, jamaknya arkan, berarti asas atau dasar. Misalnya, rukun Islam, asas Islam, atau dasar agama Islam. Secara etimologi, kata kerukunan pada mulanya adalah bahasa Arab, yaitu ruknun, yang berarti tiang, dasar atau sila. Jamak rukun adalah arkan. Dari kata arkan diperoleh pengertian bahwa kerukunan merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur yang berlainan. Dari setiap unsur tersebut saling menguatkan. Kesatuan tidak dapat terwujud jika ada di antara unsur tersebut yang tidak berfungsi. Sedangkan yang dimaksud kehidupan beragama ialah terjadinya hubungan yang baik antara penganut agama yang satu dengan yang lainnya dalam satu pergaulan dan kehidupan beragama, dengan cara saling memelihara, saling menjaga, serta saling menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian atau menyinggung perasaan. Konsep kerukunan hidup antar umat beragama ada 3 kerukunan yang disebut dengan istilah trilogi kerukunan, yaitu 1. Kerukunan inten masing-masing umat dalam satu agama, yaitu kerukunan di antara aliran-aliran atau paham mazhab-mazhab yang ada dalam suatu umat atau komunitas agama. 2. Kerukunan di antara umat atau komunitas agama berbeda-beda, yaitu kerukunan di antara para pemeluk agama-agama yang berbeda, yaitu di antara pemeluk Islam dengan pemeluk Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Buddha. 3. Kerukunan antar umat atau komunitas agama dengan pemerintah, yaitu supaya diupayakan keserasian dan keselarasan di antara para pemeluk atau pejabat agama dengan para pejabat pemerintah, dengan saling memahami dan menghargai tugas masing-masing dalam rangka membangun masyarakat dan bangsa Indonesia yang beragama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial ketika semua golongan agama bisa hidup bersama tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya. Masing-masing pemeluk agama yang baik haruslah hidup rukun dan damai. Karena itu, kerukunan antar umat beragama tidak mungkin akan lahir dari sikap fanatisme buta dan sikap tidak peduli atas hak keberagaman dan perasaan orang lain. Tetapi dalam hal ini tidak diartikan bahwa kerukunan hidup antar umat beragama
beri ruang untuk mencampurkan unsur-unsur tertentu dari agama yang berbeda, sebab hal tersebut akan merusak nilai agama itu sendiri. Tujuan kerukunan antar umat beragama, yaitu yang pertama, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama. Yang kedua, untuk mewujudkan stabilitas nasional yang mantap. Yang ketiga, untuk menunjang dan mensukseskan pembangunan. Yang keempat, memelihara dan mempererat rasa persaudaraan. Berikut dalil tentang kerukunan antar umat beragama. Al-Quran menjelaskan bahwa sikap toleransi dapat memudahkan dan mendukung etika perbedaan. Dalam firman Allah SWT di dalam surat Al-Hujurat 49 ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia yang paling mulia, di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Al-Hujurat ayat 13. Baiklah, di sini saya akan membahas faktor-faktor penghambat terjadinya kerukunan antara umat beragama. Yang pertama yaitu pendirian rumah ibadah. Apabila dalam mendirikan rumah ibadah tidak melihat situasi dan kondisi umat beragama dalam kacamata stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat, maka akan tidak menutupi kemungkinan untuk menjadi biang dari pertengkaran antara munculnya permasalahan umat beragama. Yang kedua yaitu penyiaran agama. Apabila penyiaran agama bersifat agitasi dan memaksakan kehendak bahwa agama sendirilah yang paling benar dan tidak mau memahami kebenaran agama lainnya, maka dapat memunculkan permasalahan agama yang kemudian akan menghambat kerukunan antara umat beragama. Oleh karena itu, disadari atau tidak, kebutuhan atau penyiaran agama terkadang berbenturan dengan aturan kemasyarakatan. Perkawinan beda agama. Perkawinan beda agama disinyalir akan mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis, terlebih pada anggota keluarga masing-masing pasangan. Berkaitan dengan perkawinan, warisan dan harta, benda, dan yang paling penting adalah keharmonisan yang tidak mampu bertahan lama di masing-masing keluarga. Yang keempat yaitu penodaan agama. Melecehkan atau menodai suatu agama tertentu, tindakan ini sering dilakukan baik perorangan atau per kelompok. Meskipun dalam skala kecil, baru-baru ini penodaan agama banyak terjadi baik di kalangan umat beragama sendiri maupun di kalangan umat beragama lainnya yang menjadi provokator. Yang kelima yaitu kegiatan aliran sempalaan. Suatu kegiatan yang menyimpang dari suatu ajaran yang sudah diyakini sebenarnya oleh agama tertentu. Hal ini terkadang sulit diantisipasi oleh masyarakat beragama sendiri. Pasalnya akan menjadikan racuan di antara menindak dan menghormati perbedaan keyakinan yang terjadi di dalam agama ataupun antara agama. Yang keenam, berebut kekuasaan. Saling berebut kekuasaan masing-masing agama, saling berebut anggota jamaah atau umat, baik secara intens atau antara umat beragama maupun antar umat beragama untuk memperbanyak kekuasaan. Yang ketujuh yaitu beda penafsiran. Masing-masing kelompok di kalangan antara umat beragama mempertahankan masalah-masalah yang prinsip. Misalnya, dalam perbedaan menafsirkan terhadap kitab suci dalam ajaran-ajaran keagamaan lainnya, dan saling mempertahankan pendapat masing-masing secara fanatik dan sekaligus menyalahkan yang lainnya. Yang kedelapan yaitu masih kurangnya kesadaran diri.
masih kurang kesadaran di antara umat beragama dari kalangan tertentu menganggap bahwa agamanya yang paling benar. Misalnya di kalangan umat Islam yang dianggap lebih memahami agama dan masyarakat Kristen yang menganggap di kalangannya itu benar. D. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Menjaga kerukunan hidup antar umat beragama salah satunya dengan dialog antar umat beragama. Cara terwujudnya masyarakat modern yang demokratis adalah terwujudnya masyarakat yang menghargai kemajemukan atau pluralitas. Konflik-konflik yang terjadi antar umat beragama dalam masyarakat yang multikultural adalah menjadi sebuah tantangan yang besar bagi masyarakat maupun pemerintah. E. Peran pemuda dalam menegakkan kerukunan antar umat beragama. Peranan pemuda dalam masyarakat dibedakan dalam dua hal, yaitu 1. Peranan pemuda yang didasarkan atas usaha pemuda untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan. A. Pemuda yang meneruskan tradisi dan mendukung tradisi. B. Pemuda yang menyesuaikan diri dengan golongan yang berusaha mengubah tradisi. 2. Peranan pemuda yang menolak menyesuaikan lingkungan sekitarnya dibedakan menjadi A. Jenis pemuda bangkit, yaitu pengurai atau pembuka kejelasan dari suatu masalah sosial. B. Jenis pemuda nakal, yaitu yang berniat tidak melakukan perubahan pada budaya maupun masyarakat, tetapi hanya berusaha mendapatkan manfaat dari masyarakat dengan tindakan yang menguntungkan diri sendiri. C. Jenis pemuda radikal, yaitu mereka yang memiliki keinginan besar mengubah masyarakat dan kebudayaannya lewat cara-cara radikal, revolusioner, tanpa memikirkan lebih jauh bagaimana selanjutnya. Baiklah teman-teman semuanya, itulah hasil dari diskusi kelompok kami. Namun sebelum diskusi ini ditutup, saya selaku moderator akan membahas kembali tentang kesimpulan dari materi kami. Kesimpulan dari materi hari ini yaitu adalah hubungan sesama umat agama yang dilandasi oleh toleransi yang saling mengerti, saling menghargai satu sama lain tanpa terjadinya benturan dan konflik agama. Pentingnya kerukunan antara umat beragama adalah terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dalam kedamaian, saling tolong-menolong dan tidak saling bermusuhan agar agama bisa menjadi persatuan bangsa Indonesia yang secara tidak langsung memberi stabilitas dan kemajuan negara. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.